Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya ini, channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui apalagi merasa yang paling benar sendiri teman-teman ya. Dan yang pastinya tidak ingin merugikan pihak manapun, terkecuali pihak itu merugikan pihak lain, maka cocok dan pantas untuk saya bahas di setiap konten yang saya sajikan. Seperti itu teman-teman ya. Ya, di channel saya ini logika Bang Bro pastinya ya. Jangan kemana-mana kalau tetap berkenan di channel saya ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin membahas ya semua data yang saya dapat adalah dari artikel online yang menurut saya itu juga memang berdasarkan kejadian nyata, karena ada sumbernya, ada orang yang mengalaminya, sehingga artikel ini bisa diterbitkan di artikel online teman-teman ya. Sebelumnya untuk HCI sendiri ini sudah pernah saya angkat di konten saya 2 bulan yang lalu apa 3 bulan yang lalu ya, tentang jangan percaya pihak ketiga. Pada saat itu di konten saya, jika teman-teman sudah menonton, ada pihak ketiga yang ditugaskan untuk melakukan penagihan dan debitur membayar kepada pihak ketiga tersebut atau debt collector itu ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah, nah ini yang menjadi masalahnya, cicilannya tidak berubah di aplikasi teman-teman. Padahal sudah dibayar, dititipkan kepada debt collector, tapi itu tidak berubah. Nah tentunya berarti kan ada kecurangan, uangnya masuk kemana, masuk ke sini apa masuk kemana, seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama dan menghemat waktu ya, dan juga supaya kuota teman-teman tidak banyak keluar, saya langsung bacakan saja ya artikel online-nya. Judulnya seperti ini teman-teman. Tagihan sudah lunas tapi masih dihubungi oleh Home Credit Indonesia. Judulnya seperti itu. Seperti yang saya katakan di awal video saya barusan. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada media konsumen yang sudah mempublikasikan surat saya. Perkenalkan, saya adalah konsumen HCI. Pada tanggal 24 Maret 2023 kemarin, kontrak saya sama HCI sudah selesai. Terlampir surat keterangan lunas oleh HCI. Ini saya tampilkan teman-teman ya, surat keterangan lunasnya. Nah, ini masih tanggal 24 Maret 2023 teman-teman, masih di tahun ini ya, masih di tahun ini 2023. Kontrak saya sama HCI sudah selesai, tapi penawaran telemarketing tidak kunjung selesai dan sangat meresahkan buat saya. Setiap hari saya ditelepon oleh nomor yang berbeda-beda, dan ketika saya cek di aplikasi Get Kontak, nomor tersebut berasal dari HCI. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman. Saya tampilkan juga. Oke. Saya lanjut teman-teman ya. Saya sangat memohon kepada HCI, mohon hentikan penawaran telemarketing ke nomor saya. Saya sangat-sangat terganggu dengan kelakuan kalian. Karena saya tidak bisa membedakan itu nomor yang penting buat saya atau nomor telemarketing dari kalian. Ketika saya pikir nomor tersebut penting, ternyata ketika saya angkat malah nomor HCI menawarkan pinjaman. Oh, berarti di sini konteksnya adalah menawarkan pinjaman, teman-teman. Bukan penagihan ya. Jadi masih dihubungi, teman-teman. Untuk terkait masalah untuk pinjaman. Sebenarnya senang ya, tetapi bagi sebagian orang mungkin udahlah. Perlakuan HCI itu mungkin kurang memuaskan, jadi nggak mau lagi gitu melakukan perkreditan di HCI. Jika perlakuan telemarketing kalian ke nomor saya tidak berhenti, saya tidak main-main melaporkan kalian ke pihak yang berwajib. Karena sudah meresahkan dan mengganggu ketenangan pemilik nomor sekian. Terima kasih. Oke teman-teman. Jadi di sini dengan gamblang ya bisa kita pahami bersama dengan logika kita, bukan logika Bang Bro saja, logika teman-teman juga. Di sini dia sudah lunas, tapi masih dihubungi oleh pihak HCI dalam hal melakukan penawaran, memberikan penawaran. Tetapi begini, kita logikakan, namanya kita menawarkan ya, itu kan tentu saja ada SOP-nya, ada prosedurnya. Masa dari yang saya tampilkan tadi nomor telepon segitu banyaknya ya, itu menghubungi gitu, tidak tahu waktu misalnya, itu kan tentu akan mengganggu pihak yang dihubungi teman-teman. Ya memang dalam hal menawarkan itu tidak sepenuhnya salah. Seperti pernah saya kasih logika sederhana ya, kita datang ke toko handphone offline store ya, di situ kita misalnya kepengen beli handphone merek A misalnya, tapi kita digiring handphone merek B, merek C, merek D, merek E, merek F. Itu sudah pasti, saya yakin teman-teman di rumah juga
pernah mengalami hal itu. Akhirnya kita pun kesal. Sudahlah, tujuan saya kemarin itu mau cari handphone merek A. Jangan diganggu. Ya, tetapi kan kembali lagi, mereka sebetulnya teman-teman cari makan. Ya, para pihak yang melakukan penawaran tadi ini dalam konteks penawaran ini ya, handphone ya, sales counter HP misalnya. Mereka begitu kenapa? Begitu kencangnya memberikan penawaran, membandingkan spek yang ingin kita pilih dengan spek produk yang mereka tawarkan. Itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk makan, teman-teman. Loh, kok bisa bang? Kan gajinya lebih bang. Kalau dapat kan bonusnya lebih, terus dapat gaji juga. Betul, tetapi yang utama harus kita pahami dengan logika kita. Setiap orang bekerja, yang pertama dia cari apa? Makan. Untuk makan menyambung hidup, teman-teman. Agar bisa terus melanjutkan kehidupan. Sampai pada akhirnya kita dipanggil oleh Sang Kuasa. Nah, lebih-lebihnya setelah bisa buat beli makan itu, baru mungkin buat beli handphone, ya, buat beli pulsa, bayar token listrik, bayar PDAM, bayar cicilan hutang, bayar kos-kosan, bayar kontrakan, bayar cicilan sepeda motor, ya, mungkin beli susu anak, ya, beli kebutuhan istri, selebihnya mungkin kok ada lagi buat ngudut. Tetapi yang utama pasti teman-teman untuk cari makan. Nggak mungkin dia bilang, oh saya kerja mau buat beli HP. Iya, sekarang kamu misalnya kerja, gajian ya teman-teman ya. Tapi dari awal gajian itu sampai menjelang gajian kembali, coba deh Anda nggak usah makan. Minum aja. Tapi sambil beli handphone baru yang Anda inginkan. Atau Anda beli sepeda motor misalnya. Saya memang keinginan saya kerja ini untuk beli sepeda motor. Saya ingin beli handphone, saya ingin beli mobil. Anda beli mobil, tapi nggak usah makan. Ya kan keinginan Anda bekerja untuk beli mobil misalnya, beli motor, beli handphone yang canggih, yang mahal. Tapi nggak usah makan, bisa nggak? Pikir pakai logika teman-teman ya. Bisa nggak kira-kira? Tentu yang pertama adalah ketika kita mendapatkan hasil, itu kita untuk makan dulu. Karena ketika kita makan ya, tetapi kalau bulan puasa nanti makannya pas buka puasa ya teman-teman ya. Cuma ini saya menjabarkan secara logika, sederhana saja. Ketika kita nanti sudah makan, mengkonsumsi makanan yang layak, yang sehat, yang bergizi, tentu kan akan menunjang pikiran kita. Menjaga imun tubuh kita, pencernaan kita, sehingga kita nanti bisa berpikir lebih baik lagi. Oh iya ya, mungkin setelah orang tadi makan, dia akhirnya punya solusi untuk menambah pendapatannya tiap bulan, dengan mungkin bekerja apa lagi misalnya, tetapi sesuatu yang halal misalnya. Ataupun misalnya sesuatu yang haram pun. Ya, itu urusan pribadi masing-masing. Terus juga misalnya nanti setelah ini saya akan beli apa lagi. Jadi, otak pun bisa diajak berpikir. Ya, bayangkan nih, Anda dapat uang 5 juta. Ya, gaji Anda gitu. Langsung Anda berikan handphone, nggak usah makan. Kira-kira gimana? Bisa nggak Anda menikmati handphone itu setiap hari, tapi Anda nggak makan? Nggak bisa, teman-teman. Ya, kalau misalnya ada yang bilang, bisa bang, makan pisang aja. Ya, tetap kan buktinya makan. Ya, makan ubi bang, nggak usah makan nasi gitu. Ya, tapi intinya makan. Butuh makan kan? Anda butuh handphone, butuh misalnya barang sekunder lain, misalnya pakaian mahal, ya, jam tangan yang mahal misalnya, tetap Anda butuh makan, teman-teman. Nah, begitu juga pihak HCI, kita kembali ke HCI lagi, ya mungkin ada apa ya, komisi yang besar, sehingganya apa, menghubungi terus. Ya, pihak nasabah dari HCI yang sudah lunas, dihubungi terus, dilakukan penawaran, supaya mau mengambil tenor lagi, menggunakan jasa leasing dari HCI, untuk mengambil barang impian dia, berupa barang elektronik, atau mungkin barang yang lain. Nah, seperti itu. Apakah itu salah? Ya, kalau tidak sesuai prosedur, ya salah, teman-teman. Itu kesannya kan, yang seperti saya tampilkan tadi, itu seperti penagihan. Modulnya itu seperti penagihan itu. Cara menghubungi seperti itu. Sampai tadi, si pihak yang merasa dirugikan tadi itu, tidak bisa membedakan nomor yang penting dan nomor dari HCI. Sampai akhirnya menggunakan aplikasi Get Contact, teman-teman, yang ada di Play Store ya, tentunya. Nah, seperti itu. Bingung. Ini yang nelpon siapa ya? Jangan-jangan orang mau berbisnis dengan saya. Misalnya nih, pihak ini adalah pembisnis. Bukan karyawan, misalnya dia pembisnis. Begitu diangkat, halo, selamat pagi, dengan Bapak Joni, betul. Saya Joni juga, Pak, nama saya, Pak. Dari HCI, Pak. Ingin melakukan penawaran kepada Bapak. Jika Bapak bulan ini melakukan pengambilan di leasing HCI kami kasih diskon besar-besaran, Pak. Dimatikan sama si Joni juga misalnya. Kan Joni bingung, wah, kirain klien
kirain pembeli, kirain customer, taunya HCI. Nah, tentu sistem seperti ini juga tidak baik untuk diterapkan. Tetapi kalau niatnya menawarkan, itu tidak salah menurut saya pribadi dengan logika saya ya. Namanya kita menawarkan, itu merupakan salah satu dari cara kita bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mencari uang, mencari hasil, untuk menyambung hidup teman-teman ya. Itu tidak salah. Tetapi kalau caranya, kita kembali kepada cara, niatnya tidak salah, niat ya. Nah, caranya yang terlalu berlebihan, maka itu akan menjadi suatu kefatalan. Merugikan pihak lain. Memang tidak merugikan, dalam hal ini tidak merugikan materi, tapi kan akhirnya rasa nyaman menjadi hilang. Karena apa? Setiap handphone berbunyi, waduh, mau diangkat males, ini pasti HCI lagi misal. Ternyata pas kebetulan ketika satu tempo dia tidak mengangkat telepon itu, dan ternyata itu adalah telepon dari pihak klien, pembeli atau customer, di bidang bisnis yang dia bangun, kan dia sudah kehilangan kesempatan. Nah, kita berpikir sampai situ teman-teman. Ya, sebetulnya ini bukan permasalahan yang terlalu apa ya, besar atau bagaimana, tetapi menurut saya juga hal seperti ini memang harus diimbangi dengan kebijakan. Dari pihak HCI juga tolonglah lebih bijak lagi Anda menghubungi nasabah yang ingin Anda lakukan atau Anda berikan penawaran perkreditan di leasing Anda atau di usaha Anda. Ya harus tahu jamnya, harus tahu timingnya, harus tahu juga lah intinya ya. Kalau memang dari awal si apa namanya, mohon maaf teman-teman, member dari HCI tadi itu, atau misalnya orang yang sudah melakukan pinjaman atau kredit di leasing Anda itu sudah lunas, ya. Dan ketika dia tidak ingin menyambung lagi untuk perkreditan, Anda juga jangan terlalu menekan, karena merugikan rasa nyaman juga ya. Baik teman-teman, semoga dari sini kita bisa ambil hikmahnya ya. Terkadang hal-hal seperti ini memang juga bisa dipandang dua sisi, bisa salah, bisa benar. Tetapi untuk hal ini, saya beranggapan tidak sepenuhnya salah, tetapi kurang bijak itu saja. Karena niatnya kan memberikan penawaran, bukan melakukan penagihan. Ya. Tetapi modulnya atau konsepnya, konteksnya itu terkesan seperti penagihan. Dengan rentetan nomor itu tadi. Waduh, ngeri teman-teman. Baik teman-teman, saya ucapkan bagi teman-teman yang masih berpuasa, tetaplah mempertahankan puasa kalian sampai nanti lebaran tiba. Ya. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan video saya ini dengan kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan kuota provider yang kalian gunakan, semoga selalu membawa manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman Logika Bang Bro. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.